Saya relawan Satgas Covid UKSW. Saya di bagian ngantar logistik. Artinya di sini saya sebagai ngantar makan untuk teman-teman yang isoman. Jadi teman-teman yang isoman itu kan nggak bisa keluar nih. Mereka harus isoman selama 14 hari. Kemudian saya jatuhnya di bagian ngantar makan. Dari waktunya kapan? Dari jam 7 pagi. Kemudian yang keduanya jam 11. Dan yang ketiganya jam 4. Jadi ada satu hari itu 3 kali ngantar makan. Pengalaman pertama untuk dukanya itu kami pernah mengantar makanan teman-teman, pernah kehabisan bensin, di mana kami mogok dan harus menunggu teman menjemput untuk bisa berjalan kembali. Nah, suka dukanya di Satgas tuh sukanya kayak kita bisa membantu orang yang membutuhkan. Pengalaman saya ngantar logistik itu suka dukanya banyak. Yang salah satunya tuh nganterin bensin untuk teman saya, motornya mogok, kehabisan bensin. Terus juga kadang ada beberapa dari kakak-kakak yang makanan siangnya itu tidak diambil. Jadi sampai sore saya antar lagi itu kadang masih ada. Satgas Covid-19 UKSW ini kami bentuk di awal tahun, tepatnya di awal hingga pertengahan Januari 2021. Nama Satgas ini tepatnya Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Covid-19 di UKSW. Satgas ini merupakan metamorfosis dari Satgas sebelumnya yang kami bentuk di bulan-bulan April 2020, Maret atau akhir 2020, yang pada waktu itu Satgas yang dibentuk difokuskan untuk memberikan dukungan atau bantuan khususnya bagi mahasiswa UKSW, mereka yang karena keadaan yang tiba-tiba terjadi, yaitu pengumuman agar semua kegiatan kampus dilakukan secara daring dan semua warga kota termasuk di kota Salatiga harus stay at home, dan berbagai macam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan ekonomi itu harus dihentikan sementara waktu. Maka pada tahun 2020 yang lalu itu para mahasiswa yang berasal dari luar kota Salatiga itu mengalami kesulitan suplai bahan-bahan makanan mereka. Jadi itu membuat mereka kesulitan dan memberikan input bagi kami melalui berbagai pihak, wali studi, lembaga kemahasiswaan, kampus ministry, sehingga kami didorong untuk memberikan respons atas situasi seperti itu, dan karenanya kami membentuk Satgas
yang pada waktu itu disebut Satgas Solidaritas Kemanusiaan atau Bantuan Kemanusiaan, yang memang fokusnya adalah memberikan bantuan-bantuan karena situasi darurat seperti itu. Satgas ini secara resmi terdiri dari dosen dan mahasiswa, juga pegawai, mengidentifikasi warga kampus khususnya mahasiswa yang membutuhkan bantuan-bantuan, lalu mengadakan bahan-bahan yang diperlukan khususnya bahan-bahan pangan tetapi tidak terbatas itu, lalu mendeliver bahan-bahan pangan dan bentuk-bentuk bantuan itu kepada sasaran, dan itu dilakukan beberapa kali di sepanjang 2020 itu. Namun sekalipun secara resmi Satgas mungkin boleh dikatakan berakhir tugas pada waktu itu, tetapi elemen-elemen Satgas itu masih tetap bekerja karena keadaan-keadaan tertentu yang menyulitkan warga kampus tertentu, misalkan karena terkena COVID-19, itu terus terjadi di sepanjang 2020, dan karena itu bantuan kemanusiaan yang kami berikan melalui atau yang dikerjakan, dideliver oleh Satgas ini terus berlangsung. Nah, situasi menjadi bersifat berubah untuk kami respons, yaitu ketika dampak COVID, khususnya warga yang terpapar COVID-19 di UKSW itu berkondisi serius. Ada yang karenanya meninggal, salah seorang dosen pada waktu itu. Nah, ini menjadi satu catatan tersendiri bagi kami, dan kami melihat fenomena di akhir tahun 2020, awal tahun 2021 ada terjadi lonjakan kasus-kasus infeksi yang bertambah makin tinggi pada saat itu. Oleh karena itu mungkin sifat bantuan atau respons UKSW tidak hanya sekedar memberikan bantuan logistik seperti itu, tetapi aktif untuk ikut membantu pemerintah mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 khususnya di lingkungan warga UKSW. Nah, oleh karena itu tadi di awal Januari hingga pertengahan Januari kami membicarakan hal ini, dan di pertengahan Januari kami secara resmi membentuk Satgas Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di UKSW. Dan sejak saat itu memang kasus-kasus penyebaran COVID-19 sedang bergerak meningkat pada saat itu, dan kami langsung melakukan beberapa tindakan awal, mendeteksi rantai interaksi dari orang-orang yang dideteksi atau diduga terkena COVID-19. Jadi baik yang masih bergejala melaporkan diri atau yang sudah testing melaporkan diri. Ini menjadi input bagi kami untuk kemudian kami mencoba untuk mendeteksi rantai interaksi orang tersebut dengan orang-orang lainnya, dan bila mana kami mendapatkan sebuah daftar orang-orang yang ada di dalam rantai itu, maka kami melakukan langkah-langkah pencegahan, meminta untuk isolasi mandiri pihak-pihak yang ada dalam kontak erat. Kami memantau mereka, dan kami kemudian meneruskan orang-orang yang tadi bergejala, diteruskan untuk melakukan testing pada tingkat awal, apakah rapid test pada waktu itu, kemudian berubah menjadi rapid antigen, lalu hasil dari proses deteksi itu diteruskan kepada pihak berwenang, dalam hal ini melalui puskesmas, agar dapat ditindaklanjuti untuk testing yang lebih tinggi tingkat kepastiannya, yaitu tes PCR. Nah, proses itu kemudian menjadi proses yang lazim bagi Satgas ini dalam bekerja. Jadi kontak tracing mereka lakukan, pelatihan atau sharing
pengalaman melakukan kontak tracing ini kami lakukan di lingkungan Satgas ini, termasuk training kepada relawan-relawan kontak tracing yang direkrut dari baik dosen, mahasiswa maupun juga pegawai kependidikan kami. Dan ini sangat membantu warga KSW, kami pimpinan teristimewa, karena kami harus mengelola keadaan bila mana ada warga yang terdampak COVID-19. Dan Satgas ini kemudian dari waktu ke waktu ya bertambah jumlahnya. Jadi ketika aktif menangani kasus-kasus dugaan atau kasus-kasus terkonfirmasi COVID-19, teman-teman di Satgas kadang-kadang harus membantu mereka yang misalkan dalam situasi tertentu tidak diterima di lingkungan tempat tinggal mereka, kos-kosan misalkan, dan warga di sekitarnya itu meminta mereka untuk harus meninggalkan tempat tinggalnya karena dikhawatirkan bisa menyebarkan COVID-19 kepada pihak yang lain. Nah, dalam hal ini Satgas dengan perangkat APD yang ada, dengan kondisi yang terbatas pada waktu itu, memang ini sebuah tindakan berisiko diambil oleh anggota-anggota Satgas. Mereka harus mengambil warga, khususnya mahasiswa, di tempat kos mereka, lalu memindahkan itu ke tempat penampungan sementara yang ada di Rumah Sakit Ananda di yang UKSW miliki, dan mereka yang harus diisolasi di tempat terpisah dari tempat tinggalnya itu kemudian diperhatikan atau didukung oleh Satgas dan juga tenaga kesehatan yang kami miliki di fasilitas seperti Rumah Sakit Ananda yang kami miliki itu. Jadi Satgas ini luar biasa, kami sangat terbantu, teristimewa ketika bulan Juni, Juli, Agustus terjadi lonjakan penyebaran COVID-19 di kota Salatiga, dan itu juga menunjukkan lonjakan angka penyebaran COVID-19 di lingkungan warga Satya Wacana. Jadi kalau data Satgas yang diberikan kepada kami, kepada saya khususnya, jumlah angka warga Satya Wacana yang terkena COVID-19 dan turunannya pada rantai interaksi itu antara bulan Januari sampai dengan bulan Mei itu hanya untuk 3 minggu pertama di bulan Juni itu sudah posisinya sama. Nah, ini menunjukkan betapa kritisnya situasi di bulan Juni, apalagi di bulan Juli. Angka bertambah secara cepat, dan karena itu Satgas harus melakukan apa yang biasa mereka kerjakan, tadinya agak longgar, kemudian harus menjadi sedemikian rupa dipercepat, dan karena itu mereka merekrut relawan-relawan tambahan untuk membantu mereka dalam melakukan tugas-tugas ini. Jadi kontak tracing dilakukan, bantuan, tindakan meminta yang tercatat atau terdeteksi ada dalam rantai interaksi pada orang yang dideteksi atau terkonfirmasi COVID-19 itu diminta untuk isolasi, mereka didukung dengan bantuan-bantuan logistik yang memadai, sambil dilakukan pemantauan setiap hari keadaan dari teman-teman ini. Bila mana terjadi keadaan-keadaan yang bersifat gejala-gejala yang berakumulasi makin serius dan dapat berada dalam situasi darurat, maka kami diantaranya meminta dukungan puskesmas, meminta dukungan rumah sakit terkait, tapi kadang-kadang itu harus dilakukan oleh Satgas ini bahkan di waktu-waktu yang tidak nyaman, tengah malam atau menjelang tengah malam. Mereka harus menarik mahasiswa yang misalkan mengalami sesak napas, dan karena itu harus ditempatkan di fasilitas yang tersedia, fasilitas
O2-nya untuk memberi topangan suplai O2 dan karenanya membantu yang bersangkutan untuk bisa bernafas dengan lebih lega sambil dicek saturasi oksigennya. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang Satgas telah kerjakan. Mereka mencegah dan juga menanggulangi kasus-kasus yang muncul maupun yang dicegah untuk tidak muncul penyebaran yang lebih lanjut di dalam kampus. Dan kami cukup berterima kasih, saya kira, atas pekerjaan di teman-teman ini karena yang dilakukan oleh Satgas, karena kita bisa mencegah penyebaran turunan sedemikian rupa di lingkungan warga Satiwacana. Jadi kalau kami deteksi atau Satgas deteksi itu ya turunan biasa orang pertama Satiwacana kena, apakah akan turun kepada orang kedua, orang rantai pertama, rantai kedua, dan seterusnya. Nah, ini kami berhasil biasanya mencegah di orang itu sehingga tidak menyebar ke orang kedua atau rantai pertama dari penyebaran di dalam kampus. Tapi pernah terjadi turunan itu. Nah, kami ketika terjadi seperti ini, kami kemudian berupaya secepat-cepatnya mencegah sampai ke rantai kedua, dan tidak selebihnya tidak pernah turun sampai rantai 3 dan apalagi dan seterusnya. Jadi ini pekerjaan hebat yang dilakukan oleh Satgas ini, dan kami berterima kasih untuk apa yang dikerjakan oleh Satgas. Mereka menolong rekan-rekan mereka, sesama warga Satiwacana, menolong kami pimpinan UKSW untuk bisa mencegah penyebaran COVID-19 secara lebih meluas di kampus. Nah, kami cukup berhasil dalam hal itu, dan karena itu pengalaman dari Satgas ini juga pada akhirnya membantu penanganan COVID-19 di Kota Salatiga dengan memberikan data hasil kontak tracing kepada puskesmas, kemudian tindakan-tindakan lanjut atau treatment lanjutan dilakukan oleh puskesmas, sehingga penyebaran di Kota Salatiga karena melalui warga Satiwacana dapat dicegah atau dapat ditanggulangi secepatnya. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, apa yang dikerjakan oleh Satgas ini bagian dari seluruh totalitas respons kami Universitas Kristen Satiwacana berkaitan dengan fenomena atau peristiwa pandemi COVID-19 yang kita semua alami, dan totalitas respons itu banyak sekali bentuk-bentuk aktivitas, tindakan pengabdian yang Satiwacana ambil atau lakukan atau berikan, dan bagi kami itu adalah bagian dari eksistensi kami. Dan karena itu apa yang kami lakukan ini tentu saja ya dapat kami katakan membantu pihak-pihak lain juga, tetapi bagi kami itu satu hal yang merupakan kewajiban sosial, kewajiban moral bagi kami untuk berpartisipasi dalam keadaan seperti ini. Nah, di sepanjang video ini Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian bisa melihat apa yang Satgas ini kerjakan, apa yang UKSW kerjakan di masa pandemi ini, dan kami hanya berharap bahwa apa yang kami lakukan itu dapat sudah menolong dan dapat menolong sesama kami, sehingga penderitaan ataupun kesulitan yang dialami itu dapat ditanggulangi atau dapat dicegah. Kita semua dapat menunjukkan simpati, empati kita dan tindakan nyata kita karena situasi yang tidak mudah dialami oleh saudara-saudara di sekitar kita. Bahkan kita sendiri saya kira juga selalu berada dalam keadaan penuh tensi atau tegangan, karena COVID-19 itu ibaratnya mengintai di sekeliling kita dan kadang-kadang bergerak mendekat kita. Dan apa yang karenanya disumbangkan oleh Satiwacana dalam tindakan mungkin kecil seperti ini oleh Satgas ini khususnya, tentu ya kami berharap bisa memberi makna, memberi arti, memberi bantuan bagi sesama. Dan saya kira untuk itulah Satiwacana ada, Satiwacana lahir, dan karenanya berkiprah di
Kota Salatiga maupun juga di negara kita yang kita cintai ini. Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saat ini saya berada di wisata apung Kampung Rawa, sekitaran di pinggir Rawapening. Dan sengaja kami berlokasi di sini karena memang tempatnya sedang sepi, juga suasananya yang membuat kita fresh. Doa saya untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara kiranya dalam keadaan sehat, walaupun masih berada juga dalam situasi kondisi pandemi COVID ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya dan teman-teman sejak bulan Januari lalu ditugaskan menjadi Satgas, Satuan Tugas untuk penanganan pencegahan kasus COVID di UKSW khususnya, dan kami sudah melaksanakan beberapa aktivitas selama ini yang tentunya sangat menitik beratkan pada upaya-upaya pencegahan dan juga penanganan bagi saudara-saudara kita yang terpapar COVID maupun yang terdampak yang harus isolasi mandiri karena kontak erat mereka. Dan terima kasih Pak Rektor dan pimpinan UKSW yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani. Jadi sejak tahun lalu saya juga sebagai Ketua Satgas Solidaritas Sosial pada waktu kasus COVID pertama terjadi di UKSW. Kami memulai langkah-langkah dengan membantu, mendampingi, mendukung saudara-saudara kita yang terdampak. Dan memang waktu itu titik berat kami pada penguatan di hal logistik. Karena seperti kita ketahui mahasiswa yang tidak pulang kesulitan untuk mendapatkan logistik di tahun yang lalu. Sampai kurang lebih 5 gelombang kami memberikan bantuan dalam waktu yang berbeda. Bahkan mungkin ada mahasiswa yang bisa mendapatkan 3 atau 4 kali bantuan dari UKSW. Dan ini sebagai bentuk kepedulian UKSW, tanggung jawab sosial UKSW menghadapi situasi pandemi COVID pada saat itu dan juga saat ini. Dan bukan hanya kepada mahasiswa, tapi juga pegawai, dosen, bahkan masyarakat. Kami juga turut mendukung. Nah, khususnya di tahun ini Bapak Ibu, pada saat ini, di saat saya sedang bersama-sama rekan-rekan untuk membuat video ini, kita bersyukur bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita di UKSW sudah menunjukkan jumlah yang semakin menurun ya. Teman-teman yang isoman hari ini itu kurang lebih 3 orang saja ya. Jadi ini menggembirakan tentu saja, dan mudah-mudahan sampai pada titik nol. Nah, perjalanan ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan-dukungan dari Bapak Ibu dan saudara-saudara selama kami menjalankan tugas-tugas pelayanan sebagai Satgas. Ibu Bapak yang saya kasihi, saudara-saudara yang saya kasihi, sejak awal Satgas dibentuk, Pak Rektor menekankan pada satu tugas yang berat buat kami, yaitu upaya tracing ya,
untuk bisa memetakan bagaimana keterhubungan atau penyebaran COVID itu terjadi dan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Dan ini sudah kami lakukan sehingga ada kalanya di bulan-bulan tertentu dia naik tinggi, tapi ada kalanya juga landai dan turun seperti sekarang ini sampai landai dan mudah-mudahan nanti capai titik nol. Dari upaya-upaya yang kami lakukan ini memang upaya-upaya tracing ini ya tidak semudah yang kami bayangkan. Nah, karena memang butuh kerjasama, keterbukaan dalam hal komunikasi dan juga menyampaikan informasi, lalu ketelitian bahkan sampai kelengkapan informasi yang sangat detail yang kami butuhkan agar kami bisa melakukan upaya pencegahan jangan sampai ke rantai berikutnya, ya istilah kami R1 R2. Jadi kalau dari mereka yang terpapar kita sebut sumber, lalu R1 R2, dan di UKSP sudah sampai di R2 tetapi tidak sampai di R3. Jadi pengendaliannya ini cukup kami ketat sehingga dalam upaya-upaya untuk tidak menyebarnya itu bisa teratasi. Nah, dengan demikian memang kemampuan untuk melakukan tracing ini sangat dibutuhkan. Karena itu kami juga melakukan pelatihan bagi para relawan, baik itu mahasiswa maupun dosen pegawai yang juga turut terpanggil untuk menjadi tim tracing yang dimiliki Satgas ini. Dan kami lakukan itu. Ya, jadi bagaimana bisa memetakan sumber utama sampai dengan R1, R2 dan juga penyebabnya, ya sumbernya dari mana. Nah, kebanyakan itu ya biasanya public area, lalu kemudian penyebaran di keluarga, penyebaran di rumah-rumah makan, ya itu juga banyak, kos-kosan juga ada, dan sekali lagi itu sudah kami jalani. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya selain kami melakukan tracing di internal, kami juga sudah memiliki tim tracing yang pada saatnya kami selalu siap ketika kami harus mendukung pemerintah Kota Salatiga khususnya, ya yang membutuhkan tenaga-tenaga para tracer ini, sehingga tracing bisa kita lakukan lebih detail, lebih seksama agar upaya-upaya untuk pencegahan bisa kita lakukan sesegera mungkin. Dari pengalaman perjalanan kami, ya, ini sudah luar biasa. Kami mendapatkan banyak dukungan, walaupun kita ketahui bahwa dalam tugas seperti ini, Satgas pada teman-teman saya minta bila perlu kita harus standby 1x24 jam. Karena dalam pengalaman kami ada kalanya tengah-tengah malam, dini hari, subuh, kami juga mendapatkan panggilan untuk pendampingan bagi teman-teman mahasiswa yang memang di kos-kosannya mengalami kendala ataupun secara kesehatan mereka juga terganggu. Beberapa kejadian itu adalah sesak nafas, ya, di tengah malam. Nah, mau nggak mau terkadang kami harus ambil resiko dengan, ya tentunya dengan APD, ya menggunakan APD, tapi tetap saja ketika kami harus, tanda petik bahasa kami, mengevakuasi teman-teman dari kos-kosan, kontrakan, dari rumah pindah ke rumah sakit, ya itu saja tentunya ada resiko untuk kami, tetapi kami lakukan itu dan puji Tuhan semua dapat berjalan dengan lancar. Ini juga berkat kerjasama dari rekan-rekan juga yang sangat kooperatif, dan memang Pak Rektor sangat tegas sekali, jika ada warga kampus yang tidak kooperatif ya kami akan segera ambil tindakan. Pimpinan universitas akan lakukan tindakan terhadap situasi seperti ini. Karena jika ada yang tidak tertib misalnya dalam masa isoman, ya ini bisa saja mempengaruhi orang lain gitu ya, dan menularkan kepada yang lainnya yang mestinya itu tidak perlu terjadi. Nah, ya
pengalaman tracing dalam beberapa bulan atau mungkin udah setahun lebih ya kami lakukan ini juga akhirnya memberikan pengalaman tersendiri bagi kami ya, betapa pentingnya memang kita harus saling menjaga dan ada keterbukaan, kerjasama, saling mendukung agar teman-teman relawan, para tracer juga bisa melakukan tugasnya dengan baik. Nah, memang kami dapati beberapa yang tidak begitu welcome ya ketika kami harus bertanya, mencari informasi. Tapi ya kami lakukan dengan cara kami, teknik kami sehingga kami bisa merangkum informasi secara keseluruhan. Nah, data-data ini juga kami sampaikan kepada puskesmas karena memang ketika diketahui misalnya satu kos-kosan ada yang R1 atau kontak erat secara langsung gitu ya. Dan itu kami langsung meminta yang bersangkutan atau beberapa rekan untuk isoman gitu ya. Dan kami memiliki SOP terhadap itu. Jadi ada beberapa SOP di UKSW ini dalam situasi COVID ini, baik dalam penanganan maupun dalam pencegahannya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu dan saudara. Ya ada kalanya bisa satu hari kami harus ya menerima informasi sekitar 20 orang harus isoman, kadang 30. Jadi ya seperti itu. Nah, bersyukurnya semua dapat berjalan dengan baik dan mereka yang isoman, yang tertib, yang mengikuti ketentuan, ya selesai menjalani dengan baik. Nah, oleh karena itu tidak lepas juga ketika masa isoman itu kami juga memberikan dukungan ya, walaupun ala kadarnya, tetapi paling tidak bagi mereka yang isoman makan pagi, siang, sore kami kirim ya, logistik apapun yang mereka butuhkan kami coba penuhi ya, vitamin, madu, masker, buah-buahan dan apapun yang mereka butuhkan di luar itu ya, kami segera memberikan dukungan. Nah, sekali lagi inilah kepedulian UKSW bagi warganya yang memang harus bergumul karena situasi pandemi yang masih kita rasakan sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu, perjalanan yang tidak mudah yang kita lalui bersama ini juga tentu saja memberikan pengalaman berharga bagi kita untuk bagaimana bisa bekerja sama dalam satu tim, bekerja sama sebagai kampus, sebagai sebuah universitas. Sebab kami merasakan kalau semua hal ini ditangani oleh Satgas ya tangan kami, kaki kami semua terbatas. Ya mungkin. Oleh karena itu saya mengapresiasi sekali upaya pimpinan universitas dalam langkah-langkah koordinasi dengan Bapak Ibu, para dekan dan juga pimpinan unit dimohonkan untuk memperhatikan unit masing-masing sehingga semua ini bisa alurnya terkoneksi nanti dengan Satgas. Itu yang kondisi yang kami lakukan di UKSW. Dan informasi, komunikasi kami juga lakukan. Kapanpun saya sebagai ketua saya katakan saya terbuka bebas kecuali baterainya lagi lowbat dan lain sebagainya ya tidak bisa dihubungi. Tetapi ada teman-teman Satgas yang lain yang membantu di sana. Ada wakil ketua, ada sekretaris dan teman-teman anggota Satgas lainnya. Nah, kami juga melakukan edukasi-edukasi dalam hal-hal tertentu, ya, baik melalui YouTube ini dan beberapa kali Pak Rektor juga kami mintakan sebagai narasumber untuk menyampaikan edukasi bagi kita dan memperkuat kita dalam menghadapi pandemi ini. Juga dengan beberapa kalangan ya, baik melalui animasi-animasi dan lain sebagainya yang kami lakukan di masyarakat juga demikian. Kerjasama dengan Satgas atau Jogotongo di beberapa wilayah yang sudah kami lakukan, kami kerjakan bersama. Karena ada kalanya juga di wilayah tertentu karena banyak mahasiswa yang kos di situ, lalu Pak RT, Pak RW juga berkomunikasi dengan kami. Dan itu kami lakukan selama ini dan memang
dengan relasi yang demikian kami bisa lebih dikuatkan untuk memperhatikan, mendukung, membantu rekan-rekan yang sedang isoman. Walaupun tidak juga kita tutup-tutupi, ada realitas bahwa ada kalanya mahasiswa diminta untuk keluar dari kos-kosan ketika mereka terpapar COVID ya. Dan ini memprihatinkan buat kami di saat-saat kita diminta bekerja sama, saling tolong menolong, jogo tonggo, yang itu adalah sesuatu yang baik, konsep yang baik dari Pak Gubernur, pemerintah daerah Jawa Tengah ya. Semangat gotong royong ini kan harusnya kita cerminkan. Dan memang ada beberapa kasus latar belakang, mungkin karena ada ibu kos yang sudah sepuh atau ada anak kecil dan sebagainya, kami cukup maklumi. Tapi ada alasan-alasan lain yang menurut kami itu tidak mesti terjadi. Tapi itu pun kami tetap dampingi saudara kami dalam situasi seperti itu. Nah, oleh karenanya kehadiran dengan adanya rumah singgah sehat itu ya, yang dari Pemkot Salatiga itu juga sangat membantu para mahasiswa dan juga pegawai yang sempat isoman di sana. Dan terakhir juga upaya untuk menghadapi situasi itu, pimpinan UKSW juga menyediakan fasilitas rumah sakit UKSW yang walaupun kapasitas terbatas tetapi sangat menolong, membantu warga UKSW dan juga warga masyarakat yang terbuka untuk melaksanakan isoman di rumah sakit UKSW itu, yang dulu disebut dengan Rumah Sakit Ananda. Bapak Ibu, itulah hal yang bisa sekelumit yang bisa saya sampaikan. Dan oleh karenanya beberapa kerjasama ini saya pikir sangat dibutuhkan, upaya-upaya kerjasama ini. Terima kasih juga untuk dukungan ya, dari pihak-pihak yang sangat terpanggil melakukan upaya pencegahan ini agar warga kampus tidak begitu terdampak secara meluas. Saya menyebut misalnya dalam kerjasama dengan komunitas Cipta Damai, kami juga terus-menerus melakukan kerjasama dan perhatian dari teman-teman di sana, Pak Otniel, Bu Rini, terima kasih bersama dengan tim yang sudah all out membantu kami Satgas sejak tahun lalu hingga saat ini. Juga bersama-sama Satgas mendukung masyarakat dalam situasi-situasi tertentu, ini juga tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu secara khusus ya kebetulan saya juga kepala kampus ministry, oleh karena itu dalam upaya-upaya kaitannya dengan situasi COVID ini, beberapa momentum hari-hari besar gerejawi misalnya Natal, Paskah, kami kaitkan dengan aksi sosial ini. Jadi di saat Natal, di saat Paskah ataupun Dies Natalis ya, kami juga melakukan menghadapi situasi itu, kami melakukan hal-hal yang bisa sekiranya menguatkan warga kampus ya, misalnya pembagian beras bagi pegawai golongan 1-2 bersama dengan outsourcing yang ada di UKSW, itu kami lakukan. Dan juga kerjasama dengan tempat-tempat lain yang sudah dilakukan di sana. Nah, kami juga berterima kasih tentunya kepada pemerintah Kota Salatiga yang juga melalui Puskesmas selalu mendukung UKSW ya, dan walaupun dalam batas tertentu, di titik tertentu kondisinya overload dan itu pada akhirnya kita pun harus di UKSW pun harus bekerja keras untuk melakukan upaya-upaya penguatan ya, karena situasi yang overload tadi. Nah, selain itu melalui kerjasama dengan Kodam 4 Diponegoro sudah dilaksanakan vaksin di kampus ini. Sedianya targetnya 1.000, lalu kemudian kalau tidak salah terakhir itu 3.000-an tadi ya untuk vaksin. Nah, pertama sudah dilakukan. Sekali lagi ini menggembirakan dan ini kami mengapresiasi upaya pemerintah, upaya
eh, eh, Kodam Diponegoro yang sudah memperhatikan kami warga UKSW. Demikian yang melalui Dinas Kesehatan, ya, melalui klinik UKSW sebagai penyelenggara vaksin yang sudah berjalan untuk kalangan dosen, nakes, dan juga pegawai. Terima kasih, ini semua tentunya sangat membantu dan mendukung. Dan di saat itu juga kami sangat menghargai dan kami sangat apresiasi kepada rekan-rekan kami para relawan yang siang malam mereka berjibaku mempersiapkan segala sesuatunya. Sehari 3 kali harus mengirim logistik kepada teman-teman yang sedang isolasi mandiri, kadang dalam kondisi hujan, dalam kondisi kepanasan dan lain sebagainya. Kami juga lakukan itu. Sekali lagi terima kasih para relawan yang sudah bekerja keras, dan saya yakin ini semua memberikan arti bagi sesama kita. Lalu hal yang juga kami garis bawahi adalah peran dari pemerintah sekitar, ya, lingkungan di mana kami tinggal, baik itu posko di Jalan Kartini, RT 1 Pak Roy, yang juga sangat terbuka dengan warga untuk kami jadikan posko di rumah dinas tempat saya berada. Lalu juga Bapak Ibu RT RW di beberapa lokasi yang sangat mendukung tugas-tugas Satgas. Kami sangat apresiasi dan terima kasih sekali. Peran-peran yang dilakukan oleh segenap bagian di UKSW ini juga menjadi sangat penting. Kami berterima kasih pada pimpinan klinik UKSW, Dr. Korina bersama jajaran yang sudah kerja keras untuk menghadapi COVID ini, baik itu melakukan upaya-upaya perawatan bagi mahasiswa UKSW, pegawai, dosen, dan juga vaksinasi yang dikoordinir oleh beliau bersama Pak Giner dari Kantor Layanan Lembaga Kemahasiswaan, bersama Ibu Sisilia, Kepala BPSDM. Kami mengucapkan banyak terima kasih semua jajaran yang sudah ambil bagian di dalam upaya kita menghadapi COVID-19 ini. Juga rekan sepelayanan kami, Mas Yani, yang juga adalah Satgas, dan Kepala BMK yang tak henti-hentinya mendukung Satgas dengan berbagai upaya yang ada, sehingga ketersediaan logistik di posko ini menjadi cukup memadai. Kami didukung dengan berbagai perlengkapan seperti APD, pengadaan sarana telekomunikasi, dan juga oksigen, ya, tabung oksigen, dan seperangkat alat untuk hal-hal yang sangat emergensi, dan itu didukung oleh BMK UKSW. Kami mengucapkan terima kasih. Juga kami mengucapkan terima kasih untuk Kepala Asrama yang juga ada di Satgas COVID, Pak Eli, atas kerjasamanya selama ini, dan seluruh kru dari K3, Mas Daniel, yang juga bekerja keras selama ini dalam bersama-sama kita menghadapi pandemi. Pada akhirnya semua rekan-rekan di Satgas, para relawan yang sangat kami kasihi, dan juga sudah membantu banyak hal di dalam kami melakukan tracing. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Intinya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di lembaga kemahasiswaan, para pimpinan LKF maupun LKU yang juga support kami, membantu kami. Dan saya pikir ini juga bagian dari tanggung jawab sosial dari lembaga kemahasiswaan yang secara khusus memperhatikan mahasiswa di UKSW. Rekan-rekan di FKIK yang sudah memproduksi minuman herbal, sambiloto, dan juga permennya maupun minumannya, yang bekerja sama juga sekali waktu dengan PT Sido Muncul. Kami mengucapkan terima kasih. Juga teman-teman di Fakultas Biologi, FSM, dan Fakultas Psikologi, ya, yang juga sudah turut mendukung upaya ini. Kami ucapkan terima kasih. Fakultas Teknik Elektro melalui mahasiswa-mahasiswa yang kreatif, alat cuci tangan yang sudah diproduksi, ini juga sangat menggembirakan dan berguna
berguna bagi kita di kampus maupun di masyarakat. Banyak hal Bapak Ibu yang sudah dilakukan oleh UKSW untuk menghadapi situasi pandemi ini. Dan yang terpenting bagi seluruh orang tua, kami juga mengucapkan terima kasih orang tua mahasiswa sudah mendoakan putra-putri Bapak Ibu, dan secara khusus kami dalam melaksanakan tugas ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan terakhir, kami juga mengucapkan terima kasih para kru CM yang tak henti-hentinya meliput, ya, membuat tayangan-tayangan untuk edukasi dan sebagainya. Juga tim BPHA, Bu Rini dan teman-teman yang juga melakukan hal yang sama. Terima kasih. Bapak Ibu, ketika di UKSW semua bergotong royong, bekerja sama, bergandengan tangan, saya rasa pergumulan seperti apapun bisa kita hadapi. Ada banyak hal pergumulan yang nampaknya sulit untuk kita hindari, tetapi pasti saya yakin dalam pertolongan Tuhan kita bisa menghadapinya. Dan itu semua sudah dinyatakan pertolongan itu oleh Tuhan kepada kita. Kami mendoakan teman-teman yang masih harus menjalani sisa masa isoman, semoga bisa menyelesaikan dengan baik dan kembali sehat. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama rekan-rekan yang sudah selesai isoman dan sekarang sudah beraktivitas kembali seperti biasa. Kami berharap semua kita bisa saling menjaga dalam situasi yang sulit ini. Itulah yang bisa kami sampaikan, dan kami meyakini bahwa apa yang sudah kami lakukan ini, dasar yang kami yakini adalah ketika Tuhan sudah memberkati kita, pasti kita juga harus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya apa yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan semuanya ini bisa juga bermanfaat bagi sesama. Selamat menyongsong Dies UKSW. Selamat ulang tahun UKSW, menyongsong ulang tahun UKSW yang ke-65 tentu saja. 65 tahun perjalanan yang panjang, dan di dalam perjalanan itu pasang surut dinamika kehidupan kita berkampus tentunya ada, tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kampus ini. Tuhan selalu menolong kita. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ketika saya menyampaikan hal-hal sebelumnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Tuhan memberkati mahasiswa, Tuhan memberkati pegawai, dosen, dan Tuhan memberkati UKSW. Sekian dan salam sejahtera, salam sehat selalu. Terima kasih.
Kami relawan Satgas Covid UKSW siap membantu Anda. Terima kasih.